Tapi dengan melihat, Mas Her, kita nggak usah tutup mata ya, di media sosial aja. Identitas itu kan begitu telanjang diperlihatkan gitu oleh para netizen gitu. Nah, treatmentnya kalau misalnya dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, treatmentnya bagaimana? Hukum Indonesia harus melihat itu. Ya, sebelumnya kita mengucapkan belasungkawa bagi korban yang mudah-mudahan segera pulih ya. Bagi keluarga, mungkin dikuatkan juga dalam menghadapi hal-hal semacam ini begitu. Betul, menurut saya sepakat bahwa KPAI harusnya melihat dulu bentuk perlindungan macam apa ya yang kemudian dimintakan kepada KPAI. Terkait dengan perlindungan anak, ini kan sebenarnya kita mengacu di konvensi internasional juga. Ada United Nations Convention on the Rights of the Child. Itu kan jadi turunan ke bawahnya ada Undang-Undang Perlindungan Anak 3/1997 sampai ke 35 tahun 2014 begitu kan. Nah, di situ kan jelas sebenarnya yang jadi persoalan ini kadang ada batasan usia anak juga. Di KUH Perdata 330 BW itu misalnya batasan usianya adalah 21 tahun. Jadi dalam konteks 21 tahun itu dia masih dianggap sebagai anak gitu, di bawah itu. Di bawah umur ya. Kemudian Undang Perlindungan Anak beda lagi, ada yang 8 sampai 8 sebelum sampai 18 tahun atau sudah menikah gitu kan. Nah, ini kita perlu juga untuk memahami hal itu, Mas Bayu. Baru dalam konteks tadi haruskah mereka dilindungi dalam konteks sebagai pelaku juga? Ini kan karena turunannya adalah perlindungan sebagai hak asasi manusia ya. Jadi termasuk adalah perlindungan terhadap anak itu sendiri. Maka kalaupun ini masih prosesnya patut diduga, ini kan dalam levelnya penyidikan juga ada patut diduga keras begitu ya. Berarti kalau diduga keras berarti bukti itu sudah mendukung ke arah dia sebagai pelaku. Bahkan even dia sebagai pelaku, maka dia harus dilindungi. Apalagi kalau dia sebagai korban atau saksi. Karena kalau saksi kita tahu tekanannya luar biasa ya untuk menyampaikan satu hal yang benar di muka hukum itu nggak semua orang berani. Ya, kita berkaca pada seorang Eliezer yang seorang polisi aja, itu kan awal-awalnya maju mundur untuk mengatakan satu hal yang benar begitu ya. Maka tidak ada kata lain, memang harus perlu perlindungan bagi mereka yang notabene sebagai anak. Tapi sekali lagi kita melihat ini sebagai anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban atau anak sebagai saksi nih tadi yang disampaikan oleh dari KPAI. Ini kan penting untuk kita kaji sehingga bentuk perlindungannya pun perlu kita jelas ya.